Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang sudah nikmat dan karunia sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu melalui pembelajaran daring atau online yang dilaksanakan dalam rangka madsama atau masa taruh siswa madrasah yang dalam hal ini adalah Madrasah Sanawiyah Ma'arif N1 Kuncen. Rahmat, sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas segala nikmat dan atas segala petunjuknya sehingga kita menjadi umat Islam yang mengikuti ajaran atau paham Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih kepada panitia madsama yang memberikan waktu kepada diri saya untuk memberikan materi tentang keilmuan aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah atau keilmuan aswaja. Kita nggak membahas masalah istilah, tapi isi yang terkandung dalam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa kelas 7 baru, saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung dengan teman-teman kelas 8 dan kelas 9 yang sudah lebih dulu masuk ke MTS tercinta kita ini. Kalian harus bangga, kalian harus merasa percaya diri bahwa masuk ke MTS Ma'arif N1 Kuncen bukanlah satu hal yang menjadi hal yang kurang baik atau hal yang kurang gaul misalnya, tapi adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa karena kalian telah bergabung dengan sebuah kelompok yang disebut sebagai kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh sebuah organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Anak-anak sekalian yang berbahagia, karena keterbatasan segalanya, materi ini saya sampaikan sangat singkat. Yang pertama adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mungkin bagi yang dari MI pernah atau bahkan sering mendengar, tapi yang dari SD mungkin sangat mungkin itu belum pernah mendengar atau jarang, paling tidak jarang. Ini yang pertama. Jadi secara sederhana Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah istilah yang pernah disampaikan oleh Nabi, yang isinya adalah kalau dalam bahasa hadis itu ma ana alaihi yaum ashabi. Itu kelompok-kelompok dari umat Islam yang mengikuti jejak Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, baik dari sisi amalnya, dari sisi sikapnya, dari sisi karakternya secara keseluruhan. Yang kemudian kalau dipersempit di dalam itu meliputi fikriyah, kemudian amaliyah dan harokah. Fikriyah itu pola pikir. Kalau amaliyah itu adalah kegiatan atau amal-amalnya, sedangkan harokah itu adalah gerakan-gerakan. Itu adalah Ahlussunnah secara sederhana. Nah, kemudian dijelaskan lebih luas, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang di dalam bidang tauhid mengikuti ajaran dua imam besar, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti satu di antara 4 madhab, yaitu madhab yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Sedangkan dalam akhlak atau tasawuf, kalau dalam bahasa kita itu budi pakerti, itu mengikuti ajaran-ajaran, rumusan-rumusan dari dua ulama besar, yaitu Imam
Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang dikenal sebagai Imam Al-Ghazali dan Imam Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Itu pengertian secara sederhana tapi luas. Ya, jadi meliputi 3 aspek. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu 3 aspek pokok, yaitu akidah atau tauhid atau keimanan. Kemudian yang kedua aspek fikih atau syariat, yang ketiga aspek akhlak atau tasawuf atau budi pekerti. Itu aspek ajaran-ajaran Ahlussunnah. Nah, Islam itu agama yang kita anut, ya, agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu diejawantahkan atau diwakili ya, dalam gerakannya oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu banyak ya, di dunia secara menyeluruh internasional itu banyak kelompok-kelompoknya. Adalah kelompok-kelompok yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Jadi punya urut-urutan yang jelas. Dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in. Tabi'in itu adalah penerus sahabat. Ya, tabi'in itu adalah penerus sahabat. Jadi urutannya paling tinggi itu adalah Nabi. Ya, jadi Allah memberikan ajaran agama dibawa melalui malaikat Jibril, diberikan kepada kanjeng Nabi kemudian diteruskan kepada para sahabat yang terutama adalah sahabat 4 yang disebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidin. Nah, Al-Khulafaur Rasyidin itu sahabat yang utama, yang paling besar ya. Jadi statusnya itu ratingnya paling tinggi ya. Dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman dan sahabat Ali. Sahabat jumlahnya banyak sekali, nggak cuma 4, cuman yang menjadi patron, yang menjadi pokok itu 4. Nah, yang lain itu biasanya mengikuti di belakang. Nah, ketika sahabat sudah habis, sudah meninggal semua, sudah wafat semua, nah, diteruskan oleh tabi'in. Yang tabi'in itu ngaji, belajarnya kepada sahabat belajarnya kepada Nabi. Dan siapa sahabat itu? Sahabat itu kalau dalam istilah Islam, sahabat itu adalah orang yang lahir dan hidup pada zaman Nabi, bertemu langsung dengan Nabi walaupun sebentar, dan iman kepada Nabi, itulah sahabat. Hidup zaman Nabi, bersama Nabi, beriman, tapi belum pernah bertemu, bukan sahabat namanya. Contohnya Uwais Al-Qarni. Nah, itu bukan sahabat, tapi hidupnya bareng sama Nabi. Pernah berusaha sekali ingin ketemu, tidak bertemu. Nah, sahabat habis, kemudian diteruskan oleh penerusnya, itu tabi'in. Ya, tabi'in itu bahasa Arab. Ya. Nah, bahasa artinya itu adalah penerus atau yang melanjutkan. Kemudian tabi'in selesai, habis sahabat semua, itu diteruskan oleh tabi'in. Nah, mazhab 4 ini adalah termasuk di sini nih, tabi'in. Jadi sanadnya, urutannya ilmu jelas. Nah, kita itu yang ada di sini, kalian semua yang siswa MTS, makanya harus bangga. Ya, jangan merasa minder, merasa rendah, jangan sampai. Itu harus bangga, karena kalian punya sanad keilmuan yang jelas, yaitu melalui para ulama. Nah, NU itu yang meneruskan jejak-jejak perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini singkat ya, penjelasan saya sangat-sangat singkat ya, karena hanya waktu yang sangat sedikit ya. Kalau terlalu panjang lebar nanti agak kerepotan ya. Jadi hanya saja kalian selama di MTS, sekali lagi selama di MTS harus terus belajar bagaimana karakter NU yang notabene adalah satu di antara sekian penerus yang mempertahankan dan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kalian harus punya itu karakter-karakter yang muncul ya, dari
karakter Ahlussunnah wal Jamaah, karakter NU. Bagaimana karakternya, bagaimana jati dirinya, bagaimana sikap-sikap yang harus kalian pertahankan, kalian munculkan, kalian terapkan dalam hidup masyarakat. Nanti kalian akan dapatkan melalui pembelajaran-pelajaran oleh bapak dan ibu guru, oleh lingkungan madrasah dan kepada bapak kepala, bapak pengurus, komite, kepada bapak ibu guru dan karyawan, saya sangat terima kasih atas kerjasamanya. Pada kalian yang berada di rumah karena pembelajaran dengan online, madrasah dan online, mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa dijaga oleh Allah, ya. Kemudian aktif beribadah, aktif belajar, ya. Jangan gunakan waktu yang sangat berharga ini, ya, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya kalian dengarkan ini video yang singkat, dengarkan, bisa diulang, ya. Karena di belakang ini nanti ada evaluasi, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, ya. Mungkin pertanyaan itu akan melalui tulisan, bisa tulisan, bisa gambar, macam-macam lah, ya. Yang penting kalian bisa mencari, bisa mempelajari materi pokoknya video ini yang saya sampaikan singkat, ya. Tapi untuk materi yang lain bisa tanya, bisa cari di buku, macam-macam. Dan ini satu hal, ya. Orang NU itu kalau setelah selesai kayak gini buat apa, bicara, pidato, ngaji, macam-macam, biasanya diakhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.